Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kenapa kita mesti menaklukkan sholat tahajud? Mari kita pahamkan bersama-sama. Allah berfirman di dalam Quran surat ke-73 Al-Muzammil, ayatnya 2, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qumil laila illa qalila, dan bangunlah di malam hari dan sholatlah hanya sedikit, kata Allah. Saudaraku, di era Rasulullah SAW beliau sangat amat menekankan, bahkan hampir diwajibkan para sahabatnya untuk selalu menaklukkan sholat tahajud dengan harapan iman yang baru bersemai agar semakin melejit dan semakin kokoh bak karang di tengah laut. Saudaraku, bagaimana imannya para sahabat? Masya Allah. Allah juga mengingatkan kepada kita agar kita mencari tambahan pahala dari selain sholat fardu, dan maka Allah akan mengangkat derajat kita di tempat terpuji di akhirat kelak. Diterangkan di dalam Quran surat Al-Isra ayatnya 79, dan Allah mengajarkan kita sholat khusyuk serta mendapatkan keistimewaan sangat terasa, bahkan sangat nikmat. Quran surat Muzammil ayat 6. Saudaraku, kalau kita menginginkan iman kita semakin kuat, semakin kokoh, menginginkan sholat khusyuk, rendah hati, tawadu, ikhlas, sabar, serta taubat, mari kita selalu menaklukkan sholat tahajud. Bahkan sholat tahajud menjadi unsur seluruh syariat. Masya Allah. Bahkan kalau kita ingin meraih nikmatnya sholat yang tiada banding, bahkan melebihi nikmatnya ahli maksiat yang menghabiskan hura-huranya di malam hari, mari kita selalu menaklukkan sholat tahajud, tentunya dengan ikhlas dan khusyuk. Saudaraku, berbicara masalah sholat tahajud memang benar-benar istimewa. Paling tidak ada 3 keistimewaan. Wabil askarum yastakfirun wal mustakfirina bil askar. Saat-saat yang paling istimewa, waktu yang sangat indah, di mana Allah diterangkan oleh Nabi turun di sepertiga malam harinya. Dan tentunya orang-orang banyak yang tidur dalam keadaan lelap, subhanallah. Oleh karena mari kita taklukkan senantiasa istiqomah sholat tahajud. Maka berbagilah apabila saya antum bisa selalu menaklukkan sholat tahajud. Paling tidak Allah memberikan 3 gelar kepada para hambanya yang senantiasa menaklukkan sholat tahajud. Pertama, dikokohkan, diberikan gelar oleh Allah kepada hambanya, yakni insan yang beriman, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Quran surat As-Sajdah ayat 15 dan 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharu sujatan wa sabahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Kata Allah, siapa orang-orang yang beriman ketika Allah nasihati dengan ayat-ayatnya, mereka tersungkur bersujud dan bertasbih kepada Allah, lalu mereka tidak mensombongkan diri. Tata Java ayat 16, lambung-lambung mereka jauh dengan tempat tidurnya, artinya mereka senantiasa berdiri dan bersujud kepada Allah. Kemudian mereka juga menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan kepada mereka, hamba yang beriman. Kemudian Allah beri gelar insan yang bertakwa, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18, sangat mendunia.
Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma tahum rabbum innahum kanu qabla dzalika muksinin kanu qalilam minal laili ma yaj'un wa bil askarihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum insan taqwa. Kemana saudaraku insan takwa? Innal muttaqina fi jannah. Kemudian yang ketiga, Allah beri gelar insan hamba yang mulia subhanahu, ibadur rahman, atau yang tersohor kekasihnya Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surat ke-25 Furqan ayat 63 dan 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujatan wa qiyama. Siapa hamba yang mulia, kata Allah? Mereka berjalan di muka bumi Allah selalu merendahkan hati, dan apabila orang jahil menyapa dengan kasar, mereka menjawabnya dengan baik dan indah. Subhanallah. Kemudian mereka senantiasa sholat malamnya untuk Allah. 3 gelar: iman, takwa, hamba yang mulia subhanallah. Oleh karena saudaraku, mari kita belajar, kita senantiasa menaklukkan sholat tahajud. Insya Allah membuat hidup kita indah, sholat khusyuk, semakin iman melejit. Demikian tentunya kekurangan, kebodohan, kesalahan itulah ana sekali lagi, karena ana bukan Ustadz Mubalek Kiai, wasadiu ila maghfiratu min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu lil muttaqin. Belajar taubat kesalahan dari saya, kebodohan dari saya, dan kekurangan. Aku hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.